Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 31 Oktober 2023. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 314 yang berjudul Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu, Sion alukan rajamu, sungguh Dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion alukan rajamu, song-songlah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, selamat pagi Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri untuk kami. Kami akan mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan sabdamu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus di saat kami membaca dan merenungkan sabdamu ya Tuhan. Kami juga memohon kiranya Tuhan juga membimbing hambamu Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabdamu. Kiranya firman yang ditaburkan boleh memberkati setiap kami, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberi judul renungan kita hari ini, yaitu Ku Cinta Taurat-Mu. Saudara-saudara, orang yang jatuh cinta itu dikatakan mengalami sakit rindu. Kalau orang mengalami sakit rindu, maka obatnya hanya satu, yaitu bertemu. Lalu bagaimana kalau yang mengalami jatuh cinta itu adalah kita? Kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, perilaku apa yang kita tunjukkan sebagai orang yang jatuh cinta kepada Tuhan itu? Melalui bacaan ini ada dua hal yang ingin kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, cinta Tuhan berarti cinta Tauratnya. Saudara, orang yang jatuh cinta kepada Tuhan itu akan mengalami kebahagiaan. Kalau kita suka atau jatuh cinta kepada pasangan kita, kepada idola kita, kita merasakan bahagia, kita merasa senang. Apalagi kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan. Dan
efek dari jatuh cinta kepada Tuhan itu adalah membuat hidup kita pusatkan kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Orang yang jatuh cinta kepada Tuhan itu dikatakan di ayat 2, kesukaannya ialah Tauratnya Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Suka terhadap Taurat Tuhan itu menjelaskan tentang kecintaan, menjelaskan tentang ketertarikan, menjelaskan tentang hasrat yang kuat untuk mengalami Tuhan. Taurat Tuhan, hukum-hukum Tuhan, pengajaran Tuhan itu sesuatu yang menarik, yang menggugah hati, yang menggerakkan jiwa untuk melekat kepada Tuhan. Sehingga orang yang jatuh cinta, yang suka, yang tertarik kepada Tuhan, saudara, ia akan bukan saja mengingat Tuhan, tetapi lebih dalam. Orang yang suka terhadap Tuhan dan mencintai Tauratnya itu akan memfokuskan diri kepada Tuhan. Kecintaan itu menggerakkan hidup kita untuk merenungkan Taurat itu, dikatakan siang dan malam. Sepanjang waktu, terus menerus kita mempelajari, menyelidiki, menelaah dengan teliti, bukan sekedar hanya untuk mengerti, mengetahui, tetapi yang paling utama adalah untuk mengalami kebenaran Taurat Tuhan itu. Dilakukan itu siang dan malam, artinya secara terus menerus, tiada henti, berkelanjutan, ajek. Orang Jawa bilang, sebagai apa? Sebagai perilaku, sebagai gaya hidup, kebiasaan sehari-hari. Ada suatu perilaku yang intens yang dilakukan dengan konkret untuk menunjukkan kesungguhan kecintaan kita kepada Tuhan itu. Jadi bukan sekedar kalau ingat, melakukan sambil lalu, merenungkan firman itu, menyelidiki firman itu, tetapi bagi kita yang cinta Tuhan, melakukan perenungan itu sebagai gaya hidup, kebiasaan, perilaku kita. Dan tentu ingat, kita memiliki Taurat yang baru, yaitu Yesus Kristus. Dan kita dilahirkan di dalam Kristus, dalam ciptaan yang baru, dilahir barukan dalam Kristus. Dan kalau kita ingat, Kristus adalah Taurat yang baru, yang ditaruh Bapa dalam hati kita, maka bagi kita yang telah dilahir barukan itu, cinta terhadap Tauratnya berarti cinta dan mempraktekkan Taurat Tuhan, ajaran Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu kita lakukan dengan penuh kesukarelaan. Kita praktekkan itu dengan penuh semangat. Kita praktekkan itu dengan kecintaan yang luar biasa dan bukan dengan keterpaksaan. Yang kedua, saudara, orang yang cinta Tuhan akan membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara, orang yang suka Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya dia memberikan ruang yang leluasa di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui Tauratnya. Ia memiliki persekutuan erat dan leluasa dengan Tuhan. Perhatiannya kepada Tuhan itu maksimal, utuh, sungguh-sungguh. Sekali lagi, bukan sambil lalu. Maka dengan kata lain, kalau kita menaruh perhatian kepada Tuhan, itu lebih utuh, lebih leluasa membangun persekutuan dengan Tuhan, maka pergaulan kita yang bukan dengan Tuhan kita batasi. Ayat 1 mengatakan di sana, orang yang cinta Tuhan itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa artinya? Bukan saja membatasi diri kita
dengan orang yang memiliki perilaku dosa, tetapi kita juga memberi jarak yang tegas. Kita memiliki pembeda yang jelas dan tegas dengan mereka yang suka menentang hukum Allah. Siapa itu? Orang-orang fasik. Orang fasik itu bukan sekedar orang sombong yang mencemooh Tuhan, tetapi mereka juga menentang hukum Tuhan, merendahkan Tuhan. Dengan begitu jelas bagi kita bahwa mereka, orang-orang yang suka menentang hukum Tuhan ini adalah para pendosa yang hidupnya dipenuhi dengan nafsu duniawi. Dan karena itu kalau kita menempatkan diri sebagai sekutu Allah, maka kita menjauhi, kita memberikan jarak yang tegas dengan orang-orang fasik itu. Sebagai orang yang cinta Tuhan, kita tidak akan hidup bergulat dengan dosa. Sebaliknya, kita akan berkelindan di dalam persekutuan kasih dengan Allah. Kita akan melekat erat kepada Tuhan, Sang Kekasih jiwa kita yang abadi. Saudara, mengakhiri bulan Oktober, bulan keluarga ini, saya mengajak dan mengingatkan kita kembali, keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga GKI Batu. Mari kita masing-masing keluarga kita menempatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan menjadi kepala keluarga kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami kebahagiaan. Ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jika hidup keluarga kita melekat dan bergantung kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan, maka seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya kepada air, maka pohon itu berbuah, artinya berhasil. Bukan saja daunnya tidak layu, bukan saja ia nampak segar, tetapi dikatakan ia menghasilkan buahnya pada musimnya. Maka kalau keluarga kita senantiasa menambatkan diri, akar spiritualitas kita kepada Tuhan, Sang sumber kehidupan, Sang sumber berkat, Sang sumber kebahagiaan, maka niscaya kebahagiaan, keberhasilan, keharmonisan itu akan kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita mencintai Taurat Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan. Mari kita mencintai Alkitab sebagai bentuk Taurat Tuhan yang tertulis ini. Mari kita menyelidikinya. Mari kita belajar untuk mengalami kebenarannya, supaya melaluinya kita mendapatkan kuasa kebenaran Taurat Tuhan itu. Di tengah-tengah keluarga kita, mari kita hidup senantiasa membawa diri keluarga kita masing-masing kepada Allah yang telah membentuk keluarga kita. Mari mencintai Tuhan sampai akhir hidup kita, supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan, sukacita kita dipenuhkan. Tuhan memberkati kehidupan kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh baik, memberkati masing-masing keluarga kami, memberikan Taurat-Mu itu di dalam dada kami, menaruhnya di dalam loh hati kami, supaya Taurat-Mu itu terus memancar dan memandu kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami, keluarga kami, untuk boleh berjalan di dalam tuntunan Taurat-Mu. Ajar kepada kami memiliki kerajinan untuk merenungkan Taurat-Mu itu siang dan malam, menerapkan kebenarannya di dalam perilaku kami setiap hari, supaya keluarga kami boleh berbahagia, boleh berhasil, bahkan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat kehadiran kami. Terima kasih ya Tuhan,
Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Untuk yang kekurangan Tuhan cukupkan. Untuk mereka yang bersedih hati Tuhan hibur. Untuk mereka yang berpengharapan kepadamu, kiranya Tuhan yang memberikan jawaban atas mereka. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Shalom.